terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia pagi hari ini? Dan kita masih terhubung dengan Bapak Eris Munandar dari Ketua ATSDI. Kita langsung melanjutkan saja ya Pak, perbincangan kita pada pagi hari ini. Aku mau tanya terkait sosialisasi yang sudah dilakukan oleh ATSDI ini lewat apa saja Pak? Yes, ATSDI sejak 2 tahun terakhir ini secara inisiatif organisasi melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Ada pembagian setobok kepada masyarakat, kemudian juga melakukan survei kepada masyarakat bersama LPP TPRI, dan juga melakukan webinar, kemudian diskusi online dengan berbagai pihak, dalam hal ini Kementerian Komunikasi, KPI Pusat, KPID, dan juga dengan kalangan kampus dari seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar gaung era digitalisasi ini semakin kerasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Begitu Mbak Nini. Oke, baik Pak. Ya. Selama melakukan sosialisasi ini, apakah ada kendala yang dialami sendiri Pak selama sosialisasi? Ya, bukan kendala, tapi ada mindset di tengah masyarakat bahwa yang disebut dengan televisi digital itu televisi internet, televisi streaming, televisi yang hanya bisa diakses di YouTube misalkan gitu, atau televisi yang menggunakan data. Padahal televisi digital ini adalah televisi biasa yang dapat diterima oleh masyarakat secara free menggunakan antena. Nah, jadi TV biasa saja gitu kan, seperti yang ada di rumah saat ini menggunakan antena. Nah, ketika TV-nya belum support terhadap digital atau di bibit itu, maka TV-nya nggak perlu dijual dan diganti. Tapi untuk sementara silakan bisa menggunakan yang namanya set-top box. Set-top box ini satu alat yang kecil yang bisa dibeli di toko-toko televisi, harganya juga sudah sangat murah. Ini untuk mengkonversi dari TV analog untuk dapat menerima TV digital. Ini yang harus kita jelaskan lebih intens lagi gitu kan, karena masyarakat sekarang pikirannya televisi digital itu ya televisi internet gitu, padahal bukan sama sekali. Televisi digital juga bukan televisi berlangganan gitu seperti pay TV dan lain sebagainya. Ini televisi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui antena begitu, Mbak Neng. Jadi kalau TV digital itu hanya sekali untuk membeli set-top box ya Pak ya? Jadi tidak ada pembayaran terkait TV berlangganan? Nggak ada, ini TV digital bukan TV berlangganan. Free, gratis, dan akan banyak konten. Seperti di daerah Jabodetabek ini kontennya bisa sampai 30 televisi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jabodetabek. Gitu. Ya, baik Pak. Untuk terkait ISO atau analog switch off dan juga penyiaran digital, bagaimana Pak sejauh ini dukungan dari pemerintah sendiri? Ya, dukungan dari pemerintah tentu sudah sangat signifikan. Salah satunya adalah pemerintah dan DPR sudah dapat menyelesaikan legislasi primer yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 60A. Di sana dijelaskan bahwa analog switch off itu berlangsung paling lambat hingga 2 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Satu pasal itu adalah pasal yang sangat krusial bagi proses perjalanan digitalisasi televisi di Indonesia. Karena dengan pasal itu sudah ada kepastian Indonesia akan melakukan proses migrasi. Selama 14 tahun ini revisi Undang-Undang Penyiaran tidak bisa menuntaskan itu semua. Tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa ada semacam legislasi primer, sandaran hukum yang sangat kuat. Indonesia akan beralih ke era digitalisasi karena terus terang Mbak Neneng, Mbak Krisna, bahwa Indonesia adalah negara yang paling telat untuk bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam. Indonesia masih sama dengan Timor Leste. Tapi dengan kepastian analog switch off yang akan
berlangsung selama 2 tahun ini dalam kurun waktu sejak ditandatanganinya undang-undang ini, Pak Presiden kan menandatangani undang-undang ini 2 November 2020, sehingga 60A itu, pasal 60A itu berlangsung sampai 2 November 2022. Tapi kita punya keyakinan bahwa analog switch off secara nasional itu akan bisa dilakukan sebelum tanggal 2 November 2022. ATSDI juga mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan proses analog switch off ini secara bertahap. Misalkan Jabodetabek bulan Januari 2021 gitu kan. Kemudian kota yang lain secara bertahap kita akan lakukan itu, sehingga pada saatnya di tahun 2022 seluruh Indonesia itu sudah bisa beralih ke era digitalisasi ini. Begitu Mbak Neni. Ya, baik Pak. Berarti Indonesia akan benar-benar full beralih ke TV digital itu nanti di tahun 2022 ya Pak? Iya, itu paling telat gitu, paling telat. Jadi masyarakat Indonesia akan mendapatkan tayangan era televisi digital itu sejak 2 November 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tapi ya. kita Baik, akan dalam coba, peralihan ini kira-kira apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan, tentunya apa saja yang perlu diperbaiki? ya, yang perlu dipersiapkan tentunya ini sosialisasi secara masif agar masyarakat tidak merasa kehilangan siaran televisinya. Karena kita juga harus memperhatikan hak dasar masyarakat Indonesia itu adalah hak mendapatkan informasi. Jadi jangan sampai tiba-tiba Mbak Krisna mau nyalain televisi secara analog, tiba-tiba kok nggak ada televisinya gitu kan. Nah ini yang tidak kita harapkan. Nah dalam kurun waktu 2 tahun ini pemerintah, KPI dan stakeholder yang lain ingin melakukan sosialisasi secara masif sehingga pada saat detik-detik ditutupnya atau dimatikannya siaran televisi analog ini, masyarakat sudah siap, masyarakat sudah tahu gitu kan. Sehingga tidak ada merasa kehilangan kembali, karena hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi itu pun juga diatur oleh undang-undang, dan ini harus kita jaga. Dan kemudian juga ada tentunya masyarakat Indonesia ini ada yang belum memiliki televisi secara digital, masih televisi analog, televisi tabung. Nah ini pemerintah sedang menghitung jumlah masyarakat yang nanti akan didistribusikan set-top box secara gratis. Ya kita dapat 6,7 juta dari penyelenggara multiplexing. Kemudian juga pemerintah akan mencoba menganggarkannya di APBN untuk menambah pendistribusian set-top box ke masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau di negara-negara yang lain, warga negara itu mendapatkan voucher untuk beralih ke televisi digital. Ya baik Pak, kalau untuk menurut Pak Eri sendiri, kira-kira masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia ini memang sudah benar-benar siapkah untuk beralih ke digital? Ya, masyarakat Indonesia ini, Mbak Krisna, masyarakat yang dikenal oleh orang luar itu sebagai masyarakat yang paling adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi contoh Mbak Krisna, ada handphone nih yang baru, itu masyarakat Indonesia adaptif, gitu, langsung berganti handphone. Dulu ada 2G, ada 3G, ada 4G, sekarang ada 5G. Itu masyarakat Indonesia tuh berbondong-bondong gitu untuk mengganti itu semua. Ini salah satu indikasi. Yang kedua, indikasi berikutnya, luberan masyarakat Indonesia menghiasi media sosial dalam konteks adaptasi dengan teknologi itu pun juga sangat kuat. Nah, kemudian juga kalau Mbak Krisna di HP-nya ada Android gitu kan, itu kan butuh proses kan untuk menguasai Android ini. Namanya juga smartphone kan gitu kan. Tapi masyarakat Indonesia begitu sangat luar biasa, sangat cepat. Apalagi hanya televisi gitu kan, yang hanya pakai set-top box saja itu sudah berpindah. Kita mengelola Android saja butuh waktu gitu yang lama gitu kan, apalagi harus ngedownload dulu aplikasi di Android, kemudian juga harus mengisi data-data kalau mau belanja online gitu kan. Tapi dengan kalau televisi ini sangat mudah. Sehingga kalau berbicara masyarakat Indonesia siap dengan era digitalisasi ini, sangat siap. Selama ini yang tidak siap adalah regulasinya. Nah, tapi karena regulasi sekarang sudah ada, sudah jelas,
maka Indonesia goes to digital. Ya, baik Pak. Mungkin di pertanyaan terakhir, kira-kira adakah harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa terkait penyiaran digital ini? Ya, harapannya tentunya yang pertama kita proses analog switch off ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam kurun waktu 708 hari lagi nih analog akan dimatikan dan berganti kepada televisi digital, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif, sosialisasi yang efektif, sosialisasi yang efisien dan langsung menyentuh masyarakat. Kemudian yang kedua, para pengelola media ini harus benar-benar untuk berbenah diri, untuk bisa menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Karena selama ini pembangunan infrastruktur digital itu kan sudah beres. Beda dengan analog, di mana para pengelola media televisi itu kalau berbicara analog itu cost operasionalnya sangat tinggi. Tapi kalau dengan digitalisasi penyiaran ini, sesungguhnya cost operasional pun juga jadi efisien karena semuanya sudah serba digital gitu kan. Tinggal bagaimana memikirkan konten-konten yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Badar TV harus mulai berbenah diri karena berada di kawasan yang sangat prestisius, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Ini satu segmen yang sangat urban sekali. Kalau misal tidak bisa menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan karakter masyarakat Jabodetabek, maka jangan berharap Badar bisa maju. Oleh karena itu, saya berharap karena Badar TV ini adalah satu anggota dari ATSDI, kita berharap Badar TV dan TV-TV yang lain berbenah untuk bisa memberikan yang terbaik bagi pemirsanya. Begitu Mbak Krisna, Mbak Neneng. Ya, baik. Terima kasih Pak. Tapi sayang sekali kita sudah di akhir segmen. Terima kasih banyak Pak Eris untuk diskusi kali ini. Sukses untuk Ya, Badar semoga TV. bermanfaat. Baik pemirsa, itulah tadi diskusi kita dengan Pak Eris Munandar selaku Ketua SDI. Dan tadi kita sudah berikan informasi beragam untuk pemirsa di rumah tentunya yang terangkum dalam Indonesia Pagi. Dan bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Indonesia Pagi karena kami hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat, tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Krisna Livia dan juga rekan saya, Neneng Astrianti. pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.